Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah teman-teman, insyaallah sekarang kita akan membahas tentang kitab Al-Kitabah, Al-Madda Al-Kitabah dari kitab Silsilah Ta'lim Al-Lughatil Arabiyyah Al-Mustawa Tsani. Jadi kita akan melanjutkan di ad-darsus salis atau pelajaran yang ketiga. Bab pembahasan kita adalah huruful maddi. Arti dari huruful mad ini adalah huruf-huruf yang panjang. Al-mad itu artinya panjang. Jadi maudu dari nas kita adalah khidmatun daruriyah. Khidmatun itu dari kata khidmatun, artinya adalah pengabdian. Daruriyah itu yang penting. Jadi pengabdian yang penting atau yang sangat dibutuhkan. Jadi kita lanjut ke al-kalimatul jadidah. Yang pertama, syu'ubun artinya bangsa-bangsa, banin jamak dari ibnun artinya anak-anak, hukumatun pemerintahan, banaya bani membangun, wafara yuwafiru menyediakan, taufirun penyediaan, fardun seseorang atau masing-masing, ra'in pemimpin, ra'iyatun kepemimpinan, mas'ulun mas'ulun bertanggung jawab, riayah kepemimpinan. Al-mustalahatul jadidah, mustalahat jadidah atau istilah jadid adalah huruful mad yang seperti saya jelaskan tadi. Huruful mad itu huruf-huruf yang panjang. Kemudian ad-dhammatu, ad-dhammah harakat dhammah. Kita langsung bahas nasnya. Tahtamul hukumatu bisihhatin nasi. Jadi pemerintah itu sangat memperhatikan kesehatan masyarakat. Wa tuwaffiru lahum al-khidmati allati taj'aluhum salihin. Dan mereka menyediakan untuk mereka khidmat di sini adalah pengabdiannya yang saya katakan tadi, tapi maksudnya khidmat ini bisa juga dikatakan prasarana atau apa-apa yang bisa menjadikan bisa menjadikan masyarakat ini salihin. Jadi mereka itu baik atau sejahtera. Kemudian nafi'ina li ummatihim wa watanihim, agar mereka hukumat ini bisa menjadi bermanfaat untuk untuk umat dan juga untuk negara. Fatabanil mustashfayati lil ilaj, maka pemerintah membangun rumah sakit untuk pengobatan, wa taqumu bitawfiril kisa, dan mereka juga berusaha untuk menyediakan pakaian, wal giza dan makanan, wasakanil munasibi, dan juga rumah atau tempat tinggal yang layak. Wa taftahul madarisa wal jami'ati lil banina wal banati. Dan pemerintah juga membuka sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Wa ta'malut turuqat, dan mereka juga membangun jalan-jalan. Wa tuwaffiru wasailal muwasalat, dan mereka juga menyediakan alat transportasi. Liya'isha kullu fardin min afradiha sa'idan, agar setiap orang bisa hidup dengan rasa nyaman, dengan rasa senang, dengan rasa bahagia. Walikai yastati'a an yakuma biwajibatihi fi khidmati dinihi wa ummatihi, dan agar setiap orang bisa melakukan atau bisa menjalankan kewajiban mereka untuk berkhidmat atau untuk mengabdi, agar mereka bisa mengabdi untuk agama dan umat atau bangsa. Dan waqad hassa al-Islamul hukumati ala ri'ayati syu'ubiha, dan Islam itu telah memotivasi atau telah memberikan dorongan untuk pemerintahan agar mereka senantiasa merangkul bangsa-bangsa mereka, atau mereka memerhatikan. Haitsu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kullukum ra'in, setiap dari kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ini hadis diambil dari kitab Sahih Bukhari, kitabul Jum'ah. Oke. Di sini ada soal yang harus dijawab sesuai dengan nas. Yang pertama, madza tabnil hukumatu li'ilajin nas? Apa yang dibangun oleh pemerintahan untuk pengobatan masyarakat? Kemudian yang kedua, limadza tahtamul hukumatu bitawfiril ghidha wal kisa wal madarisi linnas? Mengapa pemerintah itu sangat memperhatikan atau mereka memperhatikan untuk menyediakan makanan, pakaian dan sekolah untuk masyarakat. Yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ma ma'na hadzal hadis? Jadi ini diterjemahkan saja, tergantung dari ustazanya juga. Ustazanya mau apa? Tapi kalau dari konteks bahasanya ini adalah makna bahasa Indonesianya, apa maknanya? Kemudian yang keempat, idza sya'arta bi alam aina tadhhab? Apabila kamu merasakan sakit, kemana kamu pergi? Yang kelima, mal khidmatu allati tuwaffiruha lin-nasi idza kunta mas'ulan fil hukumah? Apa bentuk pengabdian yang akan kamu lakukan untuk masyarakat apabila kamu bertanggung jawab atau kamu memiliki jabatan di pemerintahan? Oke. Di sini ada al-bahthu atau penjelasan. Yang pertama, awalan undur ila kalimati tahtammu. Lihatlah pada kalimat tahtammu. Tadi kita punya kata tahtammu, tajid hadhihi al-alamah. Di sini ada tanda fathah فوق الحرف الأول والثالث من حروفها وهذه هي الفتحة. Jadi yang pertama, huruf pertama dan huruf ketiga ta itu kan di atasnya fathah. Jadi itu yang dikatakan fathah. Kemudian ba, undur ila kalimati tuwaffiru. Tuwaffiru tajid hadhihi al-alamah u. Di atas kata di atas huruf ta itu ada u atau ada seperti waw. Dan kita menyebutnya fawqal harfil awwali minha wa hadhihi hiya dhammah, dan kita menyebutnya adalah dhammah. Jadi waw kecil di atas huruf itu adalah dhammah dan bunyinya adalah u. Kemudian jim, undur ila kalimah watanihim. Jadi ada juga di nas tadi watanihim. Kata-kata watanihim tajid hadhihi al-alamah itu ada garis kemudian kasrah tahta al-harfaini, ada di bawah dua huruf nun dan ha, watanihim. Jadi di situ di bawahnya mereka berharokat kasrah, wa hadhihi hiyal kasrah. Jadi tiga bab atau tiga penjelasan di bab awal ini adalah tentang harokat, yang mana yang dikatakan fathah, yang mana dikatakan dhamma, dan yang mana dikatakan kasrah. Kemudian penjelasan yang kedua, undur ila kalimati qala. Jadi kita disuruh untuk melihat kata qala tajid ba'da al-fathati alifan. Kamu akan mendapatkan setelah fathah setelah qa ada alifannya. Jadi setelah qa itu ada alif. Wanzur ila kalimati banin. Dan di kata-kata banin tajid ba'da al-kasrati ya'an. Dan kita melihat ada kasrah, setelah kasrah ada ya. Ada ya sukun. Kemudian wanzur ila kalimah rasul, dan lihatlah ke kata rasulun tajid ba'da dhammati wawan. Kamu akan mendapatkan setelah dhammah situ su yaitu wawan, ada huruf waw. Hadhihi al-hurufu tusamma huruful mad. Jadi tiga huruf ini dinamakan dengan huruf mad karena jika mereka ada di situ maka hukum bacaannya atau kata-kata itu akan dibaca panjang, seperti qala bukan qala, baninun bukan banin, rasulun bukan rasul saja. Jadi panjang. Di sini kita akan bahas sedikit tadribat. Yang pertama, tadribul awal, ma harful mad fil kalimatil atiyah.
apa huruf mat yang ada di kata-kata di bawah ini. Yang pertama salihun, apa huruf matnya? Baninun, apa huruf matnya? Syu'ubun, huruf matnya apa? Hukumatun, tawfirun, muwasalatun. Jadi kalau ada yang memiliki dua huruf mat, silahkan ditulis atau silahkan dijawab seperti itu. Kemudian at-tadribus tsani imla'il faragati fil jumalil atiyah bi ikhtiyaril kalimatil munasibah mimma yali. Nah, jadi sama seperti yang sebelum-sebelumnya, imla artinya adalah isi yang kosong di bawah ini dengan kata-kata di atasnya. Di sini ada fardin, seseorang, waffarat, menyediakan, asy'ub ini bangsa-bangsa, banin, anak-anak laki-laki, as-salih, salih. Yang pertama al-hukumatu kullal khidmatin, apa yang cocok. Yang kedua yajibu ala al-islamiyati an takuna muttahidatan, apa di sini? Wajib atas Islam agar mereka menjadi satu. Yang ketiga fil madinah madarisun wa banat, madarisu wa banatin. Jadi di Madinah atau di kota, madaris sekolah-sekolah apa? Misalnya wa banatin. Jadi di sini sekolah anak perempuan. Jadi di sini apa yang cocok? Yang keempat kullu yuridu ay ya'isha sa'idan. Yang kelima al-insanu nukta huwa alladhi yaqumu biwajibatihi ad-diniyah. Oke. Ini insyaallah jelas. Kemudian at-tadribus salis uktubil kalimatil atiyah. Jadi ini ditulis saja. Jidaun, khidmatun, kalimatun, hukumatun, syu'ubun, uyunun, baninun, tawfirun, ya'ishu. Kemudian tadribur rabi' adha' kulla kalimatin minal kalimatil atiyah fil qa'imati allati tunasibuha kama fin namuzaj. Jadi ini diisi seperti contohnya. Jadi ada beberapa kata yang harus kita masukkan dalam tabel ini. Jadi di sini contohnya yang pertama al-maddu bil alif, dia panjang dengan alif. Jadi itu adalah kata qala. Setelah fathah ada alif. Kemudian al-maddu bil ya, dia panjang dengan ya. Katsirun, setelah kasrah atau si ada ya sukun. Kemudian al-maddu bil waw, yasumu, setelah waw, setelah dhammah su ada waw, ada waw sukun. Jadi kata-kata salih, sa'idun, mas'ulun, islamun, taqumu, usbu'un, ri'ayatun, qiyamun, ya'ishu, hukumatun, annas, sampai terakhir itu kita masukkan dia di kolom yang mana yang seharusnya dia di situ. Misalnya al-maddu bil alif kita masukkan di misalnya habis fathah ada alif, jadi kita masukkan di al-maddu bil alif. Habis kasrah ada ya, berarti kita masukkan al-maddu bil ya. Kemudian habis dhamma ada waw, kita masukkan di al-maddu bil waw. Oke. Kemudian at-tadribul khamis uktub ma ya'ti bi khattin wadih. Jadi ini ditulis aja. Kemudian at-tadribus sadis undur waqra waktub. Jadi ini disuruh untuk melihat dulu dan membaca dan menulis. Oke. Karena ini adalah al-kitabah, jadi pasti banyak tugas untuk menulis. Di sini silahkan dibaca sendiri-sendiri. Kemudian at-tadribus sabi', di sini ada gambar. Nah, jadi perintahnya adalah tahaddas, ceritakan, maktub, kemudian tuliskan amma tusyahiduhu fi surah, apa yang kamu lihat di gambar. Jadi gambar apa di situ? Ada masjid, ada mobil dan sebagainya. Jadi kita tinggal menceritakan dan menuliskan. Oke, kemudian at-tadribus samin, di sini imlaul ikhtibari asani. Jadi ini dari ustazanya saja. Oke, itu saja untuk sekarang. Insyaallah selesai ad-darsus salis dengan pembahasan tadribatnya yang insyaallah sama saja dengan sebelum-sebelumnya, cuma beda
beda nas saja. Oke. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan kita juga, bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fiikum, jazakumullah